Selamat malam pemirsa, saya Aulia Tri melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di lapangan Rektorat Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Selasa 10 Desember 2024, tengah berlangsung kegiatan pertunjukan teater Kurusetra Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Universitas Lampung dengan judul Ritual of Biha. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yang diawali dengan pembukaan oleh MC, kata sambutan oleh Ketua Umum UKMBS Unila, dan sambutan oleh Gino Vanoli selaku alumni UKMBS Unila, serta dilanjutkan dengan pementasan teater utama Ritual of Biha. Dapat diinformasikan pemirsa, pertunjukan ini merupakan salah satu rangkaian program Lab Indonesiana Dapur LTC 2024 Inkubasi Talenta yang digagas oleh Lab Teater Ciputat bekerja sama dengan Kemendikbudristek RI. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa tujuan kegiatan pertunjukan kali ini adalah untuk melestarikan cerita rakyat Lampung melalui sebuah penampilan napak tilas tentang mitos ritual Ihau, yaitu upacara pengorbanan manusia untuk para dewa yang terjadi di Pekon Biha, pesisir barat. Untuk prosesnya selama 3 bulan ini, kami melakukan yang pertama adalah riset literatur. Jadi kami mencoba membedah apa saja tentang tema pengorbanan gitu. Karena tema besar dari cerita yang ingin kami ambil adalah tentang pengorbanan gitu. Jadi di bulan pertama kami fokus buat menggali lebih dalam pengorbanan-pengorbanan apa saja yang ada di setiap dunia, di setiap tradisi, di setiap tempat, di setiap waktu gitu, coba kami gali dengan berbagai perspektif dan lain-lain. Dan kemudian baru setelah itu kami menyusun naskah atau dramatic text gitu. Kami coba menyusun itu yang kemudian kami tubuhkan, kami eksplorasi bentuk-bentuk tertentu yang bisa memancing atau menggambarkan representatif tentang ritual pengorbanan gitu. Itu kira-kira ada di bulan kedua dan ketiga gitu. Sampai fiksasi kami itu ada di 1 bulan inilah kurang lebih, atau setengah bulan itu. Kira-kira gitu, fiksasi bentuk dan alur secara keseluruhan. Apa kesan Anda bekerja sama dengan Lab Teater Ciputat dan program LTC 2024? Tentunya untuk program Lab Teater Ciputat ini sangat mereka benar-benar menjaring talenta-talenta teater yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dari 100 lebih yang mengikuti program ini, hanya terpilih sekitar 30 orang yang kemudian dibagi menjadi 3 kelas gitu. Nah, dibagi menjadi 3 kelas. Nah, kebetulan saya mendapatkan kelas yang napak tilas. Selama bekerja sama dengan Lab Teater Ciputat, kami benar-benar didukung penuh gitu. Misalkan kami diberikan jadwal pendampingan oleh maestro-maestro teater di Indonesia itu sebanyak 14 kali melalui Zoom meeting. Nah, dukungan-dukungan lain yaitu yang tentunya pasti adalah dana produksi atau juga kami selalu dipantau perkembangan proses kami seperti apa gitu, dan mereka selalu membantu dan selalu terbuka untuk kami bertanya dan mengajukan diskusi atau semacam itu. Ya, tentu pertunjukan malam hari ini memberikan makna tersendiri, meneguhkan kembali bahwa UKMBS di dalam menggarap sesuatu itu punya basis keilmuan yang jelas, punya literasi yang jelas untuk menjadi pijakan dalam membangun karya. Disitulah sebenarnya yang membedakan UKMBS dengan sanggar-sanggar yang lain, yang mana karena kita berada di bagian daripada Civitas Akademika Universitas Lampung, tentu dalam berkarya itu harus punya pijakan literatur, pijakan referensi yang memang jelas. Dan kasus istilahnya Ritual of Biha ini, saya pikir ini kan bagian daripada kesana folklore, cerita rakyat yang memang tumbuh dan berkembang di Lampung. Tentu ini menjadi sesuatu yang menjadi renungan bagi kita bahwa peristiwa-peristiwa masa lampau itu tetap aktual dalam konteks hari ini. Bagaimana orang punya komitmen terhadap kepercayaan yang ada tumbuh dan berkembang pada masa itu. Yang membanggakan bagi kami, saya yang sudah 32 tahun meninggalkan kampus, ternyata konsistensi dalam berkarya dengan mengedepankan referensi dan literasi yang jelas. Saya pikir ini sesuatu yang layak untuk terus diteruskan dan membanggakan bagi kami para alumni. Ya, tentu konsistensi dan keseriusan dalam berkarya ini tetap harus terus diteruskan.
UKMBS punya tempat tersendiri di hati masyarakat Lampung dan nasional. Tentu kita berharap karya-karya ke depan juga lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada sehingga karya-karyanya bisa dinikmati, bisa diapresiasi oleh golongan generasi yang lahir hari ini. Kenapa? Karena memang tuntutan perubahan masyarakat sosial juga berbeda. Satu pesan khusus saya pikir Unila sudah sewajarnya membangun satu tempat yang memang representatif, satu gedung pertunjukan atau gedung teater, karena memang kampus ini sangat membanggakan, besar dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Kalau dia punya gedung pertunjukan, saya pikir ini akan menjadi ikon tersendiri dan Lampung pasti, Unila pasti akan punya tempat di Khasanah Nasional dan tentu UKMBS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program itu. Tentu kita semua berharap UKMBS semakin maju, karya-karyanya semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan perubahan yang akan datang. Kesan saya terhadap pertunjukan Ritual of Biha malam ini, yang jelas secara personal ini membanggakan, membahagiakan. Saya happy sekali, saya senang sekali bahwa pada akhirnya bisa melihat lingkungan kampus itu yang saya katakan tadi menjadi semacam laboratorium dari kebudayaan, pendidikan, urusan-urusan intelektual. Itu memang kampus lah tempatnya, dan saya kira malam ini pertunjukan Ritual of Biha bisa memberitahu kepada kita bahwa seharusnya masyarakat itu memang bisa menemukan inspirasi, gagasan-gagasan baru, wacana-wacana di kampus gitu. Pertama-tama di kampus, karena memang itu peran kampus menurutku. Dia harus memberi pencerahan dan menginspirasi masyarakat lewat gagasan-gagasan mahasiswa, lewat karya-karya mereka di lingkungan kampus. Itu yang pertama. Jadi saya bahagia juga sekaligus bangga dengan adik-adik yang sudah mementaskan karya mereka yang sangat baik ini, yang untuk ukuran nasional ini bisa kita katakan cukup baik. Itu kesan saya. Sangat berhasil, tapi tentu saja pernyataan menyampaikan nilai budaya Lampung itu dalam perspektif yang lebih kritis ya. Karena saya lihat pendekatan yang mereka lakukan itu mereka melakukan demitologisasi gitu. Demitologisasi, bagaimana sesuatu yang berasal dari mitos, dari legenda, dari cerita rakyat mungkin itu dibongkar lagi, dibaca ulang, dilakukan demitologisasi. Bukan untuk merusaknya, justru supaya dia punya makna lagi buat kita yang hidup hari ini. Jadi kita tidak melihat cerita rakyat, legenda, mitos itu semata-mata secara nostalgik sebagai warisan kebudayaan yang hanya pantas kita simpan di museum. Tapi dia bisa kita baca ulang dan hidup dalam kesadaran kita hari ini. Itu yang dilakukan teman-teman malam ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Aulia Tri, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.